Halo Sobat BP, kita nggak bisa pungkiri ya kalau nantinya Kevin Sanjaya nggak tandem lagi sama Cousinho. Soalnya perbedaan umur mereka sepertinya bakal menjadi faktor penghambat karir Minions di masa depan. Nah, banyak pertanyaan belakangan ini yang bikin penasaran siapa tandem Kevin di masa depan. Nama terakhir yang mencuat adalah Pravin Jordan, si pemilik Smash Gadebook tandem Melati Daiva di sektor ganda campuran. Faktanya ternyata bukan Pravin yang dipilih Kevin, melainkan pemain berikut. Siapa dia? Yuk kita simak bocorannya berikut ini, let's go! Tahu nggak Sobat BP, kalau Kevin Sanjaya Sukamulyo mengakui ingin berpasangan dengan salah satu pemain muda di sektor ganda putra. Bahkan keinginan Kevin ini langsung diamini sang pelatih Heri Iman Piernadi. Kevin sendiri sih sudah jelas memang merupakan pemain andalan badminton lovers nomor 1 Indonesia yang saat ini bermain bersama Marcus Fernaldi Gideon. Prestasi mereka di sektor ganda putra tak bisa diremehkan lagi. Bagaimana tidak? Pasangan berjuluk Minions ini telah menduduki puncak tertinggi di ganda putra selama 4 tahun lamanya hingga saat ini. Bisa dibilang meskipun pensiun sekarang, prestasi dan pengalaman berharga mereka telah memenuhi kriteria sebagai ganda putra terbaik sepanjang masa. Sayangnya Sobat BP, kita juga harus menyadari kalau mereka tentunya takkan selamanya menjadi ganda putra terkuat saat ini. Soalnya Marcus Fernaldi Gideon sebentar lagi mencapai umur matang dan tak bisa dipungkiri akan mengakhiri karirnya sebagai pemain badminton. Makanya, belakangan ini Kevin Sanjaya sempat dikabarkan akan dipasangkan dengan beberapa pemain pelatnas di sektor ganda putra. Isu teranyar ada nama tandem Melati Daiva di sektor ganda campuran Pravin Jordan, yang digadang-gadang akan dipasangkan dengan pemain 26 tahun ini. Di tengah rumor yang berhembus kencang ini, Kevin bahkan sempat ditanya media terkait isu ini pasca pertandingan di Sudirman Cup kemarin. Lucunya, Kevin yang emang tak pernah basa-basi saat ditanya media langsung menjawab secara langsung kalau ia tidak tahu menahu soal rumor ini. Apalagi kata Kevin, ia dan Pravin Jordan tampil di nomor berbeda dan belum sama sekali berpasangan di turnamen apapun kecuali di turnamen lokal Jarum Badminton Super League 2019. Saat itu mereka sukses membawa PP Jarum Kudus menang 3-1 atas Jatim United. Well, terlepas dari semua isu panas tadi, siapa sangka ternyata Kevin justru lebih memilih dipasangkan bukan dengan Pravin Jordan, melainkan pebulu tangkis muda Daniel Martin. Dipasangkannya Kevin Sanjaya dan Daniel Martin ini pun langsung diamini sang pelatih Heri Iman Piernadi alias Coach Heri IP. Hal ini nyaris saja menjadi kenyataan ketika tim Indonesia mencapai babak final di turnamen Piala Thomas 2020 kemarin. Dalam hasil drawing yang muncul, ada nama Kevin Sanjaya yang dipasangkan dengan Daniel Martin. Andin sih sebenarnya pengen banget lihat mereka main bareng. Sayang, Jojo menggagalkan impian badminton lovers tanah air karena sukses mengunci kemenangan kala itu. Dikutip dari Instagram PBSI, Marcus yang kelelahan pasca Piala Sudirman tak bisa tampil di Piala Thomas. Hanya Kevin yang siap bermain. Nah, disinilah Kevin memutuskan untuk memilih sendiri untuk dipasangkan bersama siapa. Dan ternyata secara mengejutkan ia memilih Daniel Martin yang memiliki power luar biasa di sisi belakang lapangan. Andin sih sebenarnya udah gak perlu lagi ngejelasin skill Kevin Sanjaya. Soalnya kalian semua pastinya udah pada tahu kalau si tengil yang satu ini powernya ada di depan net. Dengan kecepatan luar biasa disertai skill-skill trick shoot unik yang tak bisa ditiru pemain lain, Kevin bisa dibilang menjadi rajanya permainan di depan net saat ini. Bahkan, badminton lovers dunia sampai mengenalnya sebagai si tangan petir. Apalagi kalau ketengilannya ikut menghiasi pertandingan. Lawan yang beradu cepat dengannya di depan net pastinya bakalan kena mental. Lihat aja beberapa momennya berikut. Racket, actually both hands a little bit around. This time, and Marcus. Gimana menurut kalian Sobat BP? Pada setuju kan? Sebagai spesialis pemain depan, kekurangan Kevin ada di sisi belakang lapangan. Kalau lawan udah maksain pukulan lob dengan Kevin yang ada di belakang, akan sulit baginya untuk merebut poin dengan smashnya. Kalian ngakuin kan Sobat BP kalau power smash Kevin bukanlah yang terbaik di sektor ganda putra?
Nah, skill Daniel Martin inilah yang dibutuhkan Kevin untuk mengisi area belakang lapangan. Apalagi tandem Leo Rolly Cornando ini kini dikenal dengan power smash-nya yang luar biasa. Kalian tentunya masih ingat kan saat smash keras Daniel di Halo Open kemarin? Smash paku bumi ini menghujam tajam di jantung pertahanan minions. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai 415 km per jam. Dan katanya aksi memukau Daniel ini menjadi smash terkuat saat ini di turnamen resmi. Selain smash gadebuk, pukulan dropshot juga menjadi skill pendukung bagi Daniel di sisi belakang lapangan. Aksinya ini sempat ia pertontonkan saat berduel dengan wakil Inggris Ellis Langridge di Thailand Open 2021. Ellis yang tampak bersiap menyambut smash di belakang lapangan dibuat tak memiliki kesempatan memberikan antisipasi. Bagaimana tidak, Daniel tiba-tiba mengubah pukulannya dengan dropshot mematikan. Bahkan, pukulan Daniel ini lebih dulu menyentuh lantai lapangan sebelum di-cover sang lawan. Terakhir, siapa yang sangka kalau Daniel juga memiliki skill memukau yang mirip dengan Kevin? Ya, itulah kecepatan di depan net. Bersama Ahsan saat melawan wakil Taipei di Thomas Cup 2021, skillnya ini tak hanya berbuah poin, namun juga berbuah headshot bagi sang lawan. Tak bisa dipungkiri ya Sobat BP, kalau dunia badminton saat ini sangatlah berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana pasangan ganda putra membutuhkan pemain jangkung untuk memantapkan jangkauan dalam mengcover lapangan. Nyatanya belakangan ini justru pasangan ganda putra disulap dengan posisi depan yang diisi pemain pendek dan posisi belakang yang diisi pemain jangkung. Dan mereka saat ini malah menjadi ganda putra yang tak terkalahkan. Beberapa contohnya adalah ganda Taipei Liang Wangchilin, ganda Jepang Takurohoki Yugo Kobayashi, hingga ganda Malaysia Aroncha Sowoyik. Dan jika memang bakalan benar-benar terjadi, pasangan Kevin Sanjaya dan Daniel Martin juga akan menggunakan strategi ini di masa depan. Strategi ini diterapkan pemain-pemain dunia tentunya bukan tanpa alasan. Dengan postur yang sedikit pendek di sisi depan, pemain akan leluasa melakukan attack dan defense. Kalian yang jangkung pastinya merasa kewalahan kan kalau lawan mengarahkan pukulan cepat ke arah tubuh kalian? Nah, disinilah keunggulan pemain dengan postur pendek yang seakan tak memiliki celah jika dihajar dengan pukulan ke arah tubuh. Soalnya mereka bisa saja segera duduk dan seperti apa yang sering dilakukan Kevin Sanjaya dengan gaya kodoknya. Bukti pemain depan bakalan kewalahan jika posturnya jangkung tampak jelas pada pemain India Chirag Shetty dan Renki Reddy yang tak berdaya melawan kecepatan Kevin di depan net. Well, gimana menurut kalian Sobat BP? Apa duet Kevin Sanjaya dan Daniel Martin bakalan benar-benar tercipta di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.